Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kisah sejarah bangsa jin, iblis, malaikat, dan manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beginilah awal kondisi kehidupan di bumi ini. Ternyata dahulu penghuni bumi, yaitu para jin yang Allah ciptakan untuk mendiami dan mengelola bumi. Penciptaan iblis, jin, dan malaikat lebih dahulu Allah ciptakan dibandingkan manusia. Kisah iblis dulunya dikenal sebagai hamba yang soleh, ahli ibadah, dan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keunggulan iblis kala itu mampu menjadi tauladan bagi para kaum malaikat. Namun, iblis sendiri awalnya bukan itu namanya, melainkan bernama Azazil. Cuma setelah pembangkangannya kepada Allah, Azazil lantas dikutuk dan dinamakan iblis hingga sekarang. Baiklah, sekarang guys, kita akan menceritakan tentang kisah iblis terlebih dahulu ya guys. Iblis, laknatullah, dahulu adalah makhluk ahli ibadah yang super hebat. Iblis dan malaikat dahulu pernah menjalankan kehidupan bersama-sama selama 80.000 tahun lalu. Masa itu bukanlah waktu yang sebentar. Selain itu, kehebatan iblis lainnya adalah dia mampu tawaf memutari luasnya arsy Allah selama 14.000 tahun lamanya. Contoh dan kepribadian baik iblis lantas menjadikannya sebagai penasehat para malaikat selama 20 tahun lamanya. Tidak cukup di situ, iblis juga menjabat sebagai panglima para malaikat selama 30.000 tahun lamanya. Nah, sekarang kita akan ceritakan juga tentang makhluk jin. Dahulu, bumi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dalam waktu 6 hari saja. Namun, perhitungan dari sisi Allah jelas berbeda dengan hitungan pada zaman sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan makhluk-makhluk untuk pertama kalinya mendiami dan mengelola bumi. Makhluk itu bernama Banul Jan atau bangsa jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bangsa jin menggunakan bahan yang berupa nyalanya api. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia menciptakan jin dari nyalanya api. Jin memiliki arti tersembunyi dan wujud aslinya tidak terlihat manusia, kecuali hanya penampakan dari wujud lain saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin adalah sama dengan tugas manusia, yaitu agar diperintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bentuk jin sendiri pun bermacam-macam. Ada yang seperti anjing, seperti ular, seperti serangga, dan ada yang memiliki sayap sehingga mampu berterbangan di udara. Jin pun memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan dan mampu berkembang biak layaknya manusia. Namun ketika Allah menjadikan para jin menjadi penghuni bumi, ternyata banyak para jin-jin itu yang melakukan keonaran dan kerusakan di mana-mana. Mereka banyak membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan kemaksiatan di mana-mana. Kehidupan mereka di bumi sungguh sangat tidak rukun. Mereka kaum jin kerap melakukan peperangan dan menumpahkan darah kepada sesamanya. Bunuh-membunuh sudah menjadi peristiwa yang sering terjadi di antara dua kubu jin yang saling berseteru dan bermusuhan. Melihat hal itu, dilaporkanlah penduduk jin itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diutuslah iblis yang dulunya masih baik yang bernama Azazil bersama malaikat untuk bersama-sama menggempur dan mengalahkan bangsa jin yang sudah banyak membuat dosa dan kerusakan. Iblis sebagai komandan perang
Malaikat lalu bersama menghabisi para jin-jin perusak itu, sampai berakhir peperangan yang dahsyat itu pun. Peperangan itu akhirnya dimenangi oleh tentara malaikat. Banyak jin-jin yang mati dalam peperangan itu, namun banyak pula yang berhasil kabur dan bersembunyi di dasar laut, di gua-gua, dan di dalam hutan. Iblis dengan bangganya memimpin perang dan mengalahkan para jin itu. Sebenarnya rasa sombong di diri iblis ini sudah Allah Subhanahu wa taala ketahui sebelumnya. Namun sama malaikat tidak ada yang tahu sedikit pun. Iblis masih terlihat sangat soleh dan mendapat begitu banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prestasi iblis di kala itu sangat banyak, sehingga iblis terkenal dengan julukan Al-Mujtahid yang berarti ahli ibadah sungguh-sungguh. Lalu Al-Abid yang berarti sang ahli ibadah, As-Sajid yang berarti sang ahli sujud, dan masih banyak gelar lainnya. Nah, berikutnya barulah kelanjutan manusia diciptakan di bumi setelah musnahnya bangsa jin. Setelah musnahnya kekhalifahan bangsa jin di bumi, kemudian Allah berencana akan menciptakan manusia untuk menjadikannya khalifah di bumi hingga hari kiamat. Namun para malaikat mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menganggap bahwa kehadiran manusia nantinya di bumi akan sama menimbulkan masalah dan suka berperang, menumpahkan darah di bumi. Hal ini bisa terjadi seperti penduduk bumi sebelumnya, yaitu kawanan bangsa jin yang berperilaku arogan dan suka bunuh-membunuh. Kisah ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah malaikat kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." QS Al-Baqarah ayat 34. Iblis akhirnya membangkang dan enggan bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala lalu bertanya, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." QS Al-A'raf ayat 12. Iblis dengan lantangnya membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala karena merasa sombong dan lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Kelakuan iblis itu akhirnya membuat Allah murka dan melaknat iblis. Iblis akhirnya berubah menjadi makhluk yang sesat dan menyesatkan. Karena sikap sombongnya itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga. Bukannya minta ampun, iblis malah bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam hingga hari kiamat kelak. Iblis memohon diberikan umur panjang hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permintaan iblis itu. Iblis akan berusaha menyesatkan umat manusia dan mencari sebanyak-banyaknya teman untuk hidup di neraka. Iblis juga bekerja sama dengan para setan-setan untuk menjerumuskan manusia ke lembah dosa. Para setan-setan ini berasal dari golongan jin kafir dan manusia. Nah guys, selesai sudah video saya. Mungkin ini terlalu singkat, tapi semoga bisa kalian mengerti dan bisa kalian cerna. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys, next video. Bye.